Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Hamsina dalam pelajaran bahasa Inggris. Ustazah berharap anak-anakku sekalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti semua pembelajaran meskipun sekarang ini masih harus belajar di rumah. Oke, baik. Hari ini kita masih belajar tentang kata benda atau noun dari segi jenisnya atau bentuknya. Kalau yang lalu kita sudah pelajari noun atau kata benda dari segi jumlahnya, ada singular, ada plural, dan hari ini kita belajar tentang noun dari segi jenisnya atau bentuknya. Ada yang disebut dengan countable noun, yaitu kata benda yang bisa dihitung. Ya, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan ada juga yang masuk kategori uncountable atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Ya, jadi ada dua macam kata benda atau noun dari segi bentuknya atau jenisnya. Ada yang disebut countable dan ada yang disebut uncountable. Countable dapat dihitung, uncountable itu tidak dapat dihitung. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri dari countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Salah satunya adalah jika suatu kata memiliki bentuk singular, bentuk tunggal, bisa dikatakan dalam jumlah 1. Contoh kita lihat ada gambar 1 tas. Maka 1 tas, kita bisa katakan 1 tas, maka tas ini masuk dalam kategori countable, dapat dihitung. Contoh dalam kalimat, this is a bag. Ini adalah sebuah tas atau 1 tas. Jadi artinya tas ini masuk dalam kategori countable. Countable noun karena dia dapat diucapkan dalam bentuk tunggal. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua, ciri-cirinya dia ada bentuk jamaknya atau kita bisa ucapkan dalam jumlah lebih dari 1. Contoh gambar books, banyak buku. Bisa kita hitung. Sekarang kita lihat dalam bentuk kalimat, you have 10 books. Kamu memiliki 10 buku. Jadi meskipun jumlahnya banyak, tetapi masih bisa kita hitung. Kalau masih bisa dihitung 10, 20, 30, 100, itu masuk dalam kategori countable noun. Oke, baik. Sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri dari kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Di sini ada beberapa ciri-ciri yang aku saya sampaikan. Yang pertama adalah dia masuk kategori food atau makanan. Contoh, rice atau nasi. Ya, nasi ini dia masuk kategori uncountable karena dia jumlahnya banyak dan kadang-kadang tidak bisa dihitung jumlahnya banyak. Kalau kita ingin menyebutkan jumlah nasi, tidak boleh mengatakan rices atau banyak nasi, tetapi cukup mengatakan rice, nasi, atau dalam ukuran wadahnya, misalnya a plate of rice, sepiring nasi, atau a box of rice, sekotak nasi. Kita lihat lagi ada bread atau roti. Ini juga tidak boleh mengatakan bread atau banyak roti, tetapi kita menyebutkan ukuran daripada roti itu. Contoh, a slice of bread, seiris roti. 2 slice of bread, 2 iris atau 2 potong roti.
Selanjutnya kita lihat liquid, bentuknya cair. Jadi kalau ada benda yang bentuknya cair, itu masuk dalam kategori uncountable. Kata benda yang tidak dapat dihitung. Kita lihat contohnya, milk atau susu. Ya, milk tidak boleh kita sebutkan meskipun dia dalam jumlah banyak, milks. Tetapi untuk menyebutkan susu, ukurannya bisa kita sebutkan bentuknya. Misalnya dia dalam satu kotak, kita katakan a box of milk. Dia dalam satu gelas misalnya, a glass of milk. Dia misalnya dalam satu botol, maka kita sebutkan a bottle of milk. Contoh berikutnya ada teh. Teh dalam bahasa Inggris tea. Kalau dia dalam jumlah banyak, misalnya dia dalam satu gelas atau apa cangkir, maka kita tidak boleh menyebutkan teas, tetapi kita sebut wadahnya, a cup of tea, secangkir teh. Kalau dia dalam satu gelas, a glass of tea, segelas teh. Ya. Selanjutnya kita lihat grains. Grains ini adalah semacam kayak butiran. Kalau ada benda yang bentuknya dia sejenis butiran yang kecil-kecil, maka itu juga masuk dalam uncountable noun. Kata benda yang tidak dapat dihitung. Kita lihat contohnya, salt atau garam. Salt, garam. Itu jumlahnya sangat banyak dan bentuknya kecil-kecil. Untuk menyebutkannya, kita menyebutkan ukurannya dalam suatu ukuran. Misalnya, a spoon of salt, 1 sendok garam. Selanjutnya kita lihat sugar, gula. Gula juga masuk dalam kategori grains, uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung karena jumlahnya banyak dan jumlahnya kecil-kecil. Untuk menyebutkan ukurannya, banyaknya, maka kita pergunakan wadahnya atau takarannya. Contoh, a kilo of sugar, 1 kilo gula. A spoon of sugar, 1 sendok gula. A glass of sugar, 1 gelas gula, dan seterusnya. Kita menggunakan takaran atau ukuran benda tersebut untuk menyebutkannya. Selanjutnya ada lagi dalam bentuk powder atau bubuk. Kalau ada benda yang bentuknya powder atau bubuk, itu juga masuk dalam kategori uncountable. Kita lihat contohnya, ada flour. Flour ini adalah tepung. Dia juga jumlahnya halus ya, dan tidak bisa dihitung. Untuk menyebutkannya harus disebutkan takarannya. Contoh, a kilo of flour, 2 kilos of flour, dan seterusnya. Contoh yang lain adalah kopi bubuk, coffee, ya. Dia masuk dalam kategori bubuk, maka untuk menyebutkan tidak boleh coffees. Misalnya banyak kopi yang kita lihat, ada satu wadah, kita sebutkan coffees, itu tidak boleh, tapi kita menyebutkan takarannya. Misalnya sesuai gambar, a spoon of coffee, 1 sendok kopi. Oke. Kita lihat dari bentuk kalimat, contoh kalimat countable and uncountable noun. Kita lihat dari countable noun, a student, 1 student, 2 students, 3 tables, 20 teachers. Jadi kalau countable noun itu bisa dihitung jelas angkanya atau jumlahnya. Kemudian bisa berbentuk satu ataupun jamak. Ya, bisa diperhatikan contoh. Jadi kalau ada kata benda, ada tambahan s-nya di belakang seperti students, tables, teachers, itu berarti countable. Bisa dihitung. Sedangkan uncountable noun
harus disebutkan ukuran benda tersebut. Dan kata bendanya tidak boleh ditambahkan s. Kita lihat contoh, 2 kilos of sugar. Jadi yang ditambahkan s adalah ukurannya. Kalau misalnya lebih dari 1, ini seperti ini 2 kilo gula. Gulanya tidak boleh ditambahkan es, tetapi yang kita tambahkan adalah kilonya, takarannya. Contoh kedua, 5 glasses of coffee. 5 gelas kopi. Kopinya tidak boleh ditambahkan es, tetapi kita tambahkan es atau es pada ukuran benda tersebut. Kemudian, a box of milk, 1 kotak susu. I have some money. Saya memiliki beberapa uang. Uang atau money masuk dalam kategori uncountable, benda yang tidak dapat dihitung. Jadi tidak boleh ditambahkan s di belakangnya juga, ya. Tetapi kita bisa menyebutkan beberapa di depan kata money atau some money atau a lot of money dan seterusnya. Oke, mungkin itu dulu dari Ustazah Hamsina. Thanks for your full attention and thanks for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.